Selamat malam, perkenalkan nama saya Marcelin Leonita Chandra, NIM 190555147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma ASTAR. Ini merupakan anggota kelompok saya yang ikut membuat PowerPoint dan materi-materi algoritma ASTAR ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian rute terpendek yang merupakan perbaikan dari algoritma BFS dengan modifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti peta hingga game. Dalam peta, algoritma ASTAR digunakan untuk menghitung jarak terpendek dan terefektif antara sumber, keadaan awal, dan tujuan, yaitu keadaan akhir. Algoritma ASTAR ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada ilustrasi gambar ini ditunjukkan bahwa algoritma pencarian lain pada umumnya akan terus maju hingga mendeteksi halangan terdekat. Barulah akan mengganti rute hingga mencapai tujuan yang garis pink. Sedangkan algoritma ASTAR akan mendeteksi keseluruhan lingkaran yang biru muda, dan menyusun rencana rute hingga menemukan rute tercepat untuk mencapai tujuan atau garis biru. Namun, kelemahan algoritma ASTAR ini adalah sedikit memakan waktu yang lama dalam prosesnya. Algoritma ASTAR memiliki terminologi dasar. Ada 8. Yang pertama ada starting point. Adalah sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. Yang kedua ada A, adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. Yang ketiga ada simpul, adalah petak-petak kecil sehingga representasi dari area pathfinding bentuknya dapat berupa persegi, lingkaran, maupun segitiga. Yang keempat ada open list, adalah tempat menyimpan data simpul yang mungkin diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Yang kelima ada closed list, adalah tempat menyimpan data simpul sebelum A yang juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang berhasil didapatkan. Yang keenam adalah harga. Harga adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan. Jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point ke A. Dan jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Yang ketujuh ada simpul tujuan, yaitu simpul yang dituju. Yang terakhir ada halangan, adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Selanjutnya ada persamaan fungsi algoritma ASTAR. Yang rumusnya itu adalah Fn, di mana Fn adalah fungsi evaluasi, GH, di mana itu merupakan nilai rute terpendek dari node ke node N. Biaya yang sudah dikeluarkan dari node awal sampai ke node N. Lalu ada Hn atau Hn, perkiraan heuristik dari nilai node. Perkiraan biaya dari node N ke node akhir. Jadi rumusnya adalah Fn sama dengan GH tambah Hn. Ini merupakan simulasi ASTAR untuk mencari rute tercepat. Di sini ada N dan juga Hn-nya. S itu 80, A 80, B 70, C 70, E 75, F 78, G 0, H 70, M 70. Lalu di sini ada gambar secara keseluruhan untuk mencari rute terefektif atau terpendek dari S sampai ke G. Jadi ada beberapa langkah, yaitu yang pertama. Nah, yang di open ini kita akan memulai dari S. Hanya terdapat satu simpul. Maka S akan terpilih sebagai best node. Lalu akan dihitung dari A, B, atau C. Node mana yang bisa menjadi best node?
best knot itu kita mencari nilai yang paling rendah atau nilai yang paling kecil dengan rumus tadi. Kita pakai F GS tambah HN. Nah, yang di A ini ada F sama dengan GS. GS ini masih 0 karena dia merupakan titik awal atau starting point. Lalu ditambah dengan GS-nya ke A, itu adalah 10 yang ada di gambar. Lalu tambah HN-nya. HN-nya itu yang di halaman pertama yang di kotak ini. Ini ada HN dari A itu 80. A 80. Berarti tinggal ditambah saja 0 tambah 10 tambah 80 itu 90. Lalu yang di B ini menggunakan rumus yang sama, hanya saja bedanya dia ini salah ya. S ke B. Ini GF sama dengan GS tambah GS ke B tambah HN. Nah, itu sama, GS-nya masih 0. Lalu GS ke B-nya ini 25. HN-nya B itu 70. Jadi totalnya 95. Lalu ke C, GS tambah G, S ke C tambah HN. Nah, akan hasilnya 0 tambah 10 ditambah 70 itu 80. Jadi di antara A, B, C adalah yang paling rendah sehingga dia menjadi best knot. Jadi akan jadi S sudah di close, lalu akan di open pada A, B, C. Lanjut ke langkah kedua. C dengan biaya terkecil, yaitu 80 itu sudah terpilih sebagai best knot dan dipindahkan ke close. Nah, semua sulcasor C dibuka, yaitu dia nyambungnya ke F dan H. Dan dimasukkan ke open. Best knot selanjutnya adalah FA sama dengan 10 tambah 80 sama dengan 90, karena dia yang paling terkecil. Sama menggunakan rumus tadi, rumus di langkah 1, itu F GS tambah GS ke A tambah HN dia 90. Sama dengan yang F berarti GC tambah GC ke F-nya tambah HN-nya. Dia akan mendapatkan 93. Sedangkan HA mendapat 100 dan B mendapat 95. Karena di antara keempat ini A yang paling kecil. Sehingga dia menjadi best knot. Lalu langkah ketiga. Nah, karena A ini sudah menjadi best knot dan dia akan dipindahkan ke close. Selanjutnya kita akan mencari jalur selanjutnya dari best knot A ini, yaitu G. Hanya ada G. Jadi G menggunakan rumus algoritma Astar ini, jumlahnya menjadi 115. Jadi 115, lalu B 95, H 100, dan F adalah 93. Di antara keempat ini adalah F yang paling kecil, yaitu 78 ditambah dengan 5. Jalur C ke F ditambah dengan HN-nya atau HN-nya. Lalu lanjut ke langkah keempat. Nah, karena F sudah terpilih sebagai best knot dan dia dipindahkan ke close. Selanjutnya sulcasor F yang dibuka, yaitu H. Karena H sudah open, akan dicek. Ternyata biaya C dari biaya dari C ke H melalui F, yaitu ada 5 ditambah 5. Yaitu 20 kan. Dia itu lebih kecil dari C ke H. Kalau C ke H itu 20. Jadi kita akan ambil yang terkecil. Parent dari H sebelumnya itu C menjadi F. Jadi best knot-nya jadi 0 ditambah F G S ke C tambah lagi G C ke F tambah G F ke H. Jadi 10 tambah 5 tambah 5 tambah HN atau HH-nya. HH-nya itu adalah 70. Berarti 0 tambah 10 tambah 5 tambah 5 tambah 70. Hasilnya itu 90. Untuk B tadi kita mendapatkan 95.
Untuk G, kita mendapatkan 115. Dari ketiga ini, yang paling kecil adalah H, dan dia menjadi base knot. Selanjutnya, langkah kelima, B dengan biaya terkecil, yaitu 95, dan dia akhirnya dipilih menjadi base knot. Base knot dan dipindahkan ke close. Sulkesor B yaitu E, karena sudah open, maka dicek jarak dari S ke E melalui B masih lebih besar, yaitu 25 tambah 30 tambah 70. Itu hasilnya 130. Nah, makanya tidak ada perubahan parent dari E. Jadi close-nya itu S, C, A, F, H, B, lalu open-nya itu E, M, G. Lanjut ke langkah ke-6, E dengan biaya terkecil, yaitu 110, dia dipilih menjadi base knot dan dipindahkan ke close. Sulkesor E dibuka, yaitu G. Karena G sudah open, maka harus dicek apakah parent dari G perlu diganti. Ternyata biaya S ke G melalui E lebih kecil, yaitu 0 ditambah 10 ditambah 5 tambah 5 tambah 15 ditambah 40 dan ditambah 0. Jadi dia ke S, C, F, H, E, lalu ke G. Sedangkan dari S ke E melalui A, yaitu 10 sama 105, itu jauh lebih besar. Sehingga dia menjadi not terkecil, yaitu 75. Dan dia terpilih menjadi base knot, karena base knotnya sama dengan goal, berarti solusinya sudah ditemukan. Rute dan total biaya bisa ditelusuri balik dari G ke S. Karena setiap simpul hanya memiliki satu parent dan setiap simpul memiliki informasi biaya sebenarnya, yaitu G. Hasil akhirnya, dengan metode algoritma ASTAR didapatkan hasil rute S, lalu ke C, lalu ke F, lalu ke H, ke E, lalu ke G. Jadi A, B, dan M ini tidak diperlukan lagi karena kita sudah mendapatkan jarak terefektif yaitu atau jarak terpendek, yaitu 75 km. S ke C 10, C ke F 5, F ke H 5, H ke E 15, E ke G 40. Dan hasilnya adalah 75. Itu adalah jarak paling pendek dibanding dengan jalur-jalur lain. Nah, ini merupakan notasi algoritmanya. Ada function ASTAR atau masalah, return solusi, open S, close array-nya kosong, loop sampai ditemukan atau sampai tidak ada. If open sama dengan kosong, then gagal. Else base knot, simpul yang ada di open dengan F minimal, pindahkan simpul terbaik tersebut dari open ke close. If base knot gagal, dan sukses. Else, bangkitkan semua sulkesor base knot, tapi jangan buat pointer. Untuk setiap sulkesor, kerjakan hitung G atau sulkesor, G base knot plus actual cost dari base knot ke sulkesor. If sulkesor ada di open, dan atau sudah pernah dibangkitkan tapi belum pernah diproses. Out simpul di open yang sama dengan sulkesor tersebut, tambahkan alt sebagai sulkesor base knot, buat pointer dari alt ke base knot, bandingkan nilai G alt dengan G sulkesor. If G alt lebih baik, then ubah parent alt ke base knot. Ubah nilai G dan F yang ada pada alt N. Diakhiri. Else, if sulkesor ada di close dan sudah pernah dibangkitkan dan sudah diproses. Selanjutnya, alt simpul di close yang sama dengan sulkesor tersebut. Tambahkan alt sebagai sulkesor base knot, bandingkan nilai G alt dengan G sulkesor. If G alt lebih baik, dan ubah parent alt ke base knot. Ubah nilai G dan F yang ada pada gold alt propagasi untuk semua sulkesor alt dengan penelusuran DFS dengan aturan loop sampai simpul sulkesor tidak ada di open atau simpul tidak punya sulkesor. If sulkesor ada di open dan propagasi diteruskan. Else, if nilai G via sulkesor lebih baik dan propagasi diteruskan. Else, propagasi dihentikan. NN.
else surcursor tidak ada di open maupun close. Masukkan surcursor ke open tambahan surcursor tersebut sebagai surcursor base node. Hitung F, G surcursor tambah H surcursor. N. Semua fungsi dihentikan. Ini adalah referensi kami, yaitu diambil dari jurnal penerapan algoritma Astar menggunakan graf untuk menghitung jarak terpendek, jurnal resistor, rekayasa sistem komputer, dan Astar Search Algorithm in Artificial Intelligence atau AI. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan mudah untuk dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.